Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine, happy, and healthy. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, dan 6. Simak baik-baik ya. Pada pembelajaran 5 kali ini, kita akan belajar tentang sikap kebersamaan. Sebelum itu, kita baca dulu ya teks berikut. Cara menjaga gelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas yang lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati juga dalam mengangkat benda yang berat. Kaki ataupun tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, setelah membaca teks tadi, sekarang anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara menjaga kebersihan kelas. Perhatikan gambar berikut. Apa saja ya yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Benar sekali, mereka sedang menyapu, membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh kebersamaan yang bisa kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah menari, kerja kelompok, dan berdiskusi bersama. Jika kamu sudah tahu apa saja contoh sikap kebersamaan di kelas, sekarang yuk kita cari tahu sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang pertama adalah saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua adalah tidak mengejek kelemahan teman. Dan yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan teman. Dan yang keempat adalah membantu kesulitan teman. Dan yang kelima adalah kompak dalam bekerja sama. Jika kalian mempunyai jawaban yang lain, bisa ditulis kembali ya. Kelas yang bersih pasti nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak. Gerakan untuk melenturkan tubuh yang pertama adalah dengan gerakan persendian leher. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang kedua adalah gerakan persendian lengan.
yaitu dilakukan dengan cara memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Dan gerakan yang ketiga adalah persendian pinggang. Dilakukan dengan cara membungkukkan badan dan meliukkan badan. Selain gerakan-gerakan tadi, melunturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya adalah dengan berdiri tegak dengan kaki rapat. Kemudian pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Kemudian liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Seperti itu ya anak-anak. Good job. Oke, sekarang kita lanjut pada pembelajaran ke-6. Kita baca teks berikut. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjaga sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Jika setiap tempat disediakan tempat sampah, hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak sekali manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja manfaat dan akibat jika kita tidak ada persatuan di sekolah. Manfaat jika terjadi persatuan di sekolah adalah tidak ada pertengkaran, persahabatan semakin erat, tercipta suasana kerukunan, hati menjadi damai, dan punya banyak teman. Kemudian, apa saja akibat jika tidak ada persatuan di sekolah? Yaitu terjadi pertengkaran, dijauhi teman, hati menjadi tidak damai, persahabatan menjadi renggang, dan tidak akan ada kerukunan. Nah, kira-kira anak-anak mau pilih yang mana? Pasti anak-anak pengen ya menjaga persatuan di sekolah karena kita akan mendapatkan manfaatnya. Jika kalian sudah tahu apa saja manfaat dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah, sekarang yuk kita cari tahu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas. Ya, yaitu ketika bergotong royong mengangkat meja bersama. Sekarang amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Betul sekali, bentuk permukaan meja adalah persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Tentu kalian masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya pada pembelajaran 3 dan 4 kita telah belajar menentukan pola. Nah, pada pembelajaran ke-6 kali ini kita akan belajar mengurutkan pola yang berbentuk persegi panjang. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pertama,
yaitu ada pola persegi panjang dengan segi 5. Jika diurutkan menjadi persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, dan segi 5. Seperti itu ya anak-anak. Pada gambar kedua terdapat pola persegi panjang, dan segi 5. Jika kita baca dan kita urutkan menjadi persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, dan segi 5. Pada kolom ketiga, dapatkah kamu menyebutkannya? Oke, good job. Mari berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Pada nomor 1, terdapat pola persegi, segi 5, dan segi 6. Maka jawabannya apa ya pada nomor 1? Betul sekali. Segi 5 dan segi 6. Pada nomor kedua, terdapat pola segi 5, segi 6, segi 6, dan persegi. Maka apa ya jawaban pada nomor 2? Betul sekali, yaitu segi 5 dan segi 6. Dan selanjutnya adalah nomor 3. Untuk nomor 3, kerjakan di buku tulismu ya. Sekian untuk pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ingat selalu pesan Ustadzah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.